never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Oke, close standby 3, 2, on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kembali seperti biasa orang bicara hadir untuk Anda semua. Kali ini orang bicara berkunjung di kawasan Rapokaling, kawasan utara kota Makassar, tepatnya di Kelurahan Tamua, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Seperti biasa, bersama saya Ambang Yunisworo dan saya Andri Mardian, dan kebetulan hari ini kita berkunjung ke salah satu tokoh yang ada di Rapokaling. Siapa namanya Mas ini? Saya mohon diperkenalkan dulu. Jadi hari ini kita berkunjung ke kediaman Bapak Syukur Soekardi. Wah, iya, Pak Syukur. Beliau adalah tokoh sentral di Persatpaman. Bagian pengamanan ya. Ini berarti satu tingkat di bawah kepolisian ya. Pengalaman beliau di security cukup luar biasa, ya. Perjalanan yang luar biasa, dan tentu saja seperti biasa kita akan bicara banyak hal hingga 30 menit ke depan. Tetapi sebelum itu, agar Anda semua tahu siapa sih sebetulnya Syukur Soekardi. Pak Syukur, apa kabar? Baik. Langsung saja, mungkin bisa diperkenalkan lebih dulu, siapa sih sebetulnya seorang Syukur Soekardi yang sekarang ini? Ya. Oke, baik. Saya mulai dari awal saja. Ya. Saya itu kiprah ke Makassar itu sekitar tahun 92. 92 ya. Ya, dari 90 lah. Ya. dari Sopeng. Dari Sopeng. Ya. Pada saat itu masih remaja sebetulnya. Masih remaja. Iya. Dan saya berkiprah masuk di bekerja itu tahun 91. 91 sudah bekerja. Umur itu berapa tahun? Umur 17. mungkin 18. 18, oke. Jadi SMA 91 sudah bekerja. Sudah bekerja. Bekerja di mana pertama itu, Mas? Saya kebetulan jadi kurir pada saat itu di BNI. Kurir, sudah ada kurir waktu itu ya. Tahun 91. BNI. Wah. Ya. Jadi pada saat itu kalau mengenai kota Makassar, saya tuh hafal betul sampai ke lorong-lorongnya. Tapi tentu saja Makassar belum seluas ini ya. Oh iya, sudah seluas ini tapi belum berkembang seperti sekarang. Iya, betul ya. Belum ada jalan layang. Lanjut pada saat itu saya masuk staf di koperasinya BNI. Koperasi sebagai staf. Mengelola SDM-nya. Ya. SDM? Ya. SDM. Saat itu 2004, 2005 itu sudah mulai dikelola namanya tenaga kerja outsourcing kalau saya tidak. Sudah muncul itu yang namanya outsourcing ya. Masuk sebetulnya Satpam pada saat itu sudah dikelola. Kami yang kelola karena diserahkan dari pemberi kerja pada saat itu untuk dikelola. Jadi saya mengelola Satpam itu ya sudah kurang lebih 20 tahun lah. 20 tahun. Jadi fase awalnya dari koperasi karyawan BNI itu ya. Jadi yang dikelola awal juga kayak Satpamnya BNI. Ya, betul sekali. Dan pada saat itu Indonesia Timur kita kelola. Jadi BNI mulai dari Makassar sampai ke kita itu untuk dikelola. Setelah muncul Perkap 24 2007. Ya. Pada saat itu sudah sudah tidak bisa dikelola lagi oleh badan selain perseroan terbatas. Nah, pada saat itu akhirnya saya sendiri membentuk yang namanya perseroan, namanya saat itu adalah PT Prima Swadharma Makassar. PSM lah. Ya, PSM pada saat itu. PSM ya. Semua yang namanya Satpam seperti itu dialihkan ke Prima perseroan. Waktu itu masih rekrut dari BNI saja, Pak. Saja Ya. pada saat itu. Karena dilarang nih dari BNI sendiri dilarang. Disitulah mulai muncul aturan-aturan yang sebetulnya diberlakukan oleh kepolisian dengan Perkap 24 itu. Gitu.
Jadi itu yang harus dipahami. Iya, iya, iya. Jadi landasan dasarnya itu di Perkap 2007. Itulah dasar pendirian Badan Pengelola Jasa Tenaga Kerja itu. Itu khusus untuk Satpam. Iya, khusus untuk Satpam itu ya. Ya, Oke. Lanjut. Karena saat itu bukan hanya izin dari Disnaker yang dibutuhkan, harus ada rekomendasi. Rekomendasi pada saat itu juga dikeluarkan oleh Mabes. Polda. Baru Polda ya. Polda, oke. Berjalan beberapa Waktu, akhirnya muncul lagi aturan harus ada izin dari Mabes. Oh, itu bertahap ya. Bertahap. Artinya bukan terbit memang Perkap pada saat itu sudah memang aturan terbit, pelaksanaan di belakang itu kan rekomendasi dulu. Ya. Setelah itu rekomendasi baru kita Bermohon ke Mabes. surat izin operasional Oh, begitu. IJP. Jadi sekarang izin itu Mabes Polri yang untuk Satpam ya. Ya, Gitu. Mabes Polri. Nah, jadi intinya begini orang bicara, penonton orang bicara. Yang pertama, ini poin pertama tadi, sebelum Pak Syukur lanjut. Perusahaan Satpam yang pertama harus PT. Nah, gitu sama betul. Ya, jadi kalau kalian bekerja di Satpam yang bukan PT berarti abal-abal, begitu. Pasti. Itu sudah dipastikan Pak ya. Harus izinnya diterbitkan oleh Mabes Polri. Kalau bukan Mabes Polri yang izinkan harus dipertanyakan. Jadi ini informasi ini menarik teman-teman di luar sana yang pengen jadi Satpam dan bergabung di perusahaan outsourcing. Lanjut Pak Syukur. Ya. Jadi setelah itu berlangsung kurang lebih pengelolaannya saya 2000 sampai 2013. 2013, oke. Karena 2014 itu di samping tadi itu saya kan sebetulnya begitu kerja tadi 91, 92, 93 saya ikut kuliah. Kuliah pada saat itu sampai selesai kalau saya kurang ini 98 lah. S1. Oh iya. S1 pada saat itu saya langsung juga diangkat jadi dosen. Keren jadinya ya. Kerja kelola persatpaman, nah sama itu kuliah, kemudian dia langsung jadi dosen. S1 ini loh. S1 jadi dosen. S1 pada saat itu. Luar biasa. 98 kan masih belum ada. Iya ya, belum ada aturan S2 itu ya. Ya, jadi pada saat itu saya juga tidak tahu kalau saya diangkat jadi dosen. Iya. Hanya karena saya itu sering bertanya kiri kanan di kampus. Akhirnya saya dianggap orang yang mungkin cukup potensial untuk aktif gitu. Kan pengajar. Pada saat itulah terbit SK saya 98. Mengajar di mana itu Pak? Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Ilmu Manajemen di mana kampusnya? Dulu itu kan di Veterani itu. Oh kampusnya. Iya. Di Panegara. Iya, samping di Panegara itu ada kampus di situ. Apa namanya dulu kampus? STIMI, Sekolah Tinggi Ilmu. Oh YAPMI ya. Sekarang pindah ke mana itu? Ke Taman Andrea. Oh iya. Pindah ke sana. Tapi masih aktif ngajar di situ sampai sekarang. Ceritanya kan begini. Ya panjang ceritanya. Sambil bekerja itu memang memerlukan pengaturan waktu. Iya, pengaturan waktu yang tepat. Jadi proses belajar terus, proses mengajar terus, saya ikut kuliah S2. Kuliah S2, begitu mau selesai S2, saya lanjut ke S3. Prosesnya masih tetap kuliah, kerja. Begitu saya hampir selesai S3, kebetulan saya itu menggunakan beasiswa sepotong. Maksudnya sepotong itu karena beasiswanya tidak full. Beasiswa sepotong setengahnya, setengah biaya semester itu dipanggil. Karena tidak full. Istilahnya apa nih sepotong ini? Istilah yang jamaknya apa? Tidak ada istilah jamak. Pokoknya biayanya ditanggung oleh pihak lain setengahnya, gitu. Jadi 2014 pada saat itu ada program namanya Sandwich ke Amerika.
Di antara sekian mahasiswa UNM, karena saya di UNM, Ya. mungkin ada sekitar 400-500 orang ikut tes Ya. pada saat itu. Tapi saya tidak tahu kenapa saya jadi lulus. Oh, begitu. Jadi berangkat program Sandwich Amerika itu. Berangkat. Yes. Lulusan Amerika, Bos. Itu saya ada sekitar 5 orang. Ya. 1 dari Unhas, 5 dari UNM. UNN. Pada saat itu. Ya. Padahal saya punya bahasa Inggris itu tidak, Hmm. pokoknya hanya yes no. Sama I love you ya. Jadi menariknya itu saya hanya karena berdua berangkat belakangan, yang lain sudah berangkat ke sana. Ya. Saya itu ditahan di bandara. Sampai di Amerika ini. Baru bandara sini. Oh, dia. Oh, di Chicago ditahan. Ditahan karena sebetulnya kita ditanya, kau untuk apa ke sini? Oh, begitu. Jadi saya berpikir-pikir, oh saya ini kan mau sandwich di sini. Di mana kampusnya? Saya bilang di NIU. NIU untuk program apa itu? Ya. Kan Sandwich of Indonesia. Ya. Nah, pada saat itu saya ditanya, berapa kau punya uang? Saya sampaikan, saya bawa uang sekian. Kalau saya tidak salah itu saya $100 saya bawa. Iya. Dia bilang, kalau kau mau hidup di Amerika itu tidak cukup. Nah, saya bilang ini kan program ini. Jadi saya lama ditahan di sana karena ternyata itu dia berpikir dari mana kau dapat Uang. Ya, untuk ya. biayanya. Dia tidak tahu itu program beasiswa Padahal itu. itu kan beasiswa sebetulnya. Ya. Jadi saya bilang, oh saya punya case sekian sebawa, nanti sebagian ditransferkan. Ya kita lah. Baru dia terima. Alasan gitu ya. Karena ternyata di sana berpikir kalau kau bawa uang kurang, Ya. pasti kau jadi gembel. Iya. Memang ada. Dia tidak mau Karena Amerika ya. kan punya fresh money ya. Ya harus. Kalau keluar Kalau gitu. kau punya uang banyak yang kau bawa cash, berarti kau mau bisnis di sini. Iya, kalau lebih ya. Nah, itu. Jadi memang agak-agak susah menjelaskannya pada saat itu sehingga saya ditahan beberapa jam di bandara. Iya. Tapi akhirnya aman sampai Aman. berkuliah. Iya. Sampai kuliah di sana. Berapa lama di Itu sana? kan programnya kemarin 6 bulan. 6 bulan. Jadi 6 bulan di Amerika, kemudian balik ke Indonesia. Ada kesulitan lagi nih, ditanya. Ada kesulitan. Ada lagi loh. Nah, pada saat kita kembali itu, kita kan di sana barang itu kan agak murah-murah. Ya. Ternyata itu semua over bagasi. Jadi itu barang yang dibeli itu disimpan di bandara. Sampai orang di sana marah, Pak. Karena terlalu banyak barang. Karena penyimpanan juga. Bagasi atau pindah? Itu sepatu, jaket yang tidak dipakai. Singgir. Supaya kita lolos masuk. Gitu. Jadi begini Pak, Pak Syukur ini kan pengalaman hidupnya bukan hanya di luar negeri ya, sudah keluar juga kan. Terus sampai di Indonesia kembali lagi urus satpam. Ya, Masih urus satpam. Adakah model terbaru ke sana diuruskan ke Makassar? jadi kan begini, pada saat saya mau berangkat, saya sudah minta resign di PTPS tadi. Oh begitu ya. Karena saya pikir ini kan lama, tidak mungkin juga operasional berjalan bisa berjalan tanpa saya. Ya. Jadi saya minta resign. Resign aja. Begitu kembali, saya ternyata menjadi masalah karena menggunakan tadi beasiswa, akhirnya di kampus itu ada ketentuan tidak boleh mahasiswa yang lanjut S3 untuk diberi Beasiswa. jabatan Pemerintahan atau jabatan perusahaan? jabatan akademik. Nggak boleh menjabat jadi rektor, jadi kepala jurusan gitu ya, kata jurusan. Saya kebetulan ketua 3 pada saat itu. Wah, ini ketua 3, jadi harus dilepas ya. Jadi itu lepas. Ya, Ketua 3 di STIMIK. STIMI, YAPMI itu. Membidangi mahasiswa. Ya. Jadi pada saat itu lepas, saya dengan legowo ikut aturannya. Ya.
sampai tidak diberikan juga mata kuliah karena diharapkan fokus untuk menyelesaikan S3. Oh. Tapi saya pada saat itu bukan hanya mengajarnya, tapi karena saya sudah resign tadi dari PT SSN. saya bentuk lagi PPCMB. Di situ Didirikan lagi nih. kan lagi Ah. PJP. Ya. CMB itu apa, singkatan dari apa itu? CMB itu adalah PT Cepat Maju Bersama. Oh. Maju Bersama. Ancaman lagi. Pada saat di Ya. waktu itu sebetulnya banyak dari peminat untuk jadi pemegang saham pada Ya. saat itu. Heeh. Jadi ada 13 orang pemegang saham di PT CMB itu orang-orang luar semua masuk. Ada yang dari Papua, ada yang dari Tangerang, Pokoknya udah kenalan semua jaringan ini. ya ada jaringan lagi. Ya, jaringan. Kebetulan juga pada saat itu karena banyak kenalan yang dari BNI, jadi banyak juga dari mantan-mantan pegawai BNI Yang ikut mau pemegang saham. Iya, iya, iya. Luar biasa ya. Kalau mau dirikan perusahaan ya banyak jaringan. Ya. Sebetulnya juga kemarin Ya. itu fokusnya kita bukan hanya BUJP-nya, tapi ada bisnis-bisnis lain yang di CMB ini yang kita Jadi target kelola. dulu ya. Oh. Termasuk sebetulnya leasing. Dan terakhir itu kemarin ada perumahan yang kita bangun, tapi itu di Sorong, di Manokwari dengan di Pakpak. Nah itulah. Jadi CMB bukan hanya bergerak di situ. Jadi saat ini Pak Syukur lebih fokus di CMB atau masih merangkap mengajar? Saat ini masih mengajar, dan karena CMB ini kemarin bermasalah dengan perumahan di sana, bukan bermasalah dalam hal manajemen, tapi rumah yang dibangun itu ternyata tidak sepenuhnya laku. Maksudnya laku, tapi belum semuanya. Tidak laku sesuai dengan harapan. Iya, akhirnya tinggal. Ya, akhirnya ditinggal Tinggal dulu, baru urus yang lain lagi. investasi di sana. Iya, Tapi ya begitulah. namanya juga usaha. Nah, dari turun usaha apa yang Bapak tangkap? Apakah ada pengaruhnya Jiska atau pengaruh apa? Apa yang menjadi pelajaran dari situ, Pak Syukur? Ya sebetulnya kemarin itu mungkin karena kita memang pada saat membentuk ini PT CMB itu ada juga kita bentuk anak perusahaan seperti itu karena yang mengelola keuangan, jadi kita juga buka koperasi untuk kalangan Ya. tapi itulah justru yang menguras. Jadi kita melakukan pemberian pinjaman ke pasar-pasar. Oh ya, macam kredit gitu. macet lah itu. Ya, kredit Nah, itu macet. betul kredit Macam macet. macet, Karena ya. pada saat itu orang berlomba-lomba. Iya. Berlomba-lombanya itu karena kita kasih plafon 5 juta Iya. tanpa Agunan. agunan. Tanpa agunan, orang pada Justru itulah yang bikin yang habis. hampir semua yang kita kasih lempar itu. Ya, tidak kembali. Jadi itulah yang bikin mulai keropos itu CMB. Oh, Di gitu. samping investasi yang di Papua sana Belum tidak sukses. sukses. Heeh. Nah itulah yang Ada lagi kasus baru soal koperasi tadi. Nah, apa pelajaran yang dipetik dari Pak Syukur nih? Sudah sampai ke Amerika, pulang balik lagi mungkin usaha, naik turun nih kehidupan nih. Apa prinsip yang membuat Pak Syukur masih bisa bertahan ini? sebetulnya yang bisa bertahan itu karena kan tadinya itu memang luar biasa besar lah kita punya. Enggak, maksud saya Pak, prinsip hidup yang Bapak pegang sehingga Bapak masih bisa bertahan secara kayak macam pandangan atau saya percaya sama Allah atau bagaimana Kak? Gimana? Termasuk Ada kan? Iya, atau jangan percaya orang lain atau gimana gitu ya, karena kan soal ini kan banyak sekali nih prinsip-prinsip hidup yang seperti itu untuk orang yang sering. sebetulnya yang menjadi prinsip juga itu jangan terlalu mudah mempercaya orang.
Apa sebabnya sampai kita? Ya, karena saya sudah beberapa kali alami hal-hal. Oh begitu, jadi jangan terlalu cepat percaya orang. Sebenarnya secara ini saya bisa langsung percaya orang dengan memberikan ini kan. Nah, tapi ternyata kadang-kadang di baliknya itu tidak sesuai harapan. sesuai dengan harapan. Artinya Pak Sugeng dalam perjalanan bisnis itu secara experience Pak Sugeng sudah sering dapat celaka dari memberi kepercayaan orang. Betul. Dulu waktu masih kuliah kerja urus PT. Ya, ini prinsip yang ditarik, jangan terlalu gampang percaya orang. Kayaknya trauma kan. Jangan cepat percaya orang. Jadi sekarang Pak Sugeng kita kembali ke fokus ya. Apa yang lagi digeluti saat ini yang paling menjadi concern utama Pak Sugeng? Ya, jadi masih tetap di konsennya masih tetap tadi yang menjadi profil dari perusahaan bahwa yang mendominasi kemarin itu adalah di badan usaha ini, usaha jasa pengamanan ini. Masih di PT CMD tadi. CMD masih berdiri ya. Jadi itu kebetulan yang saat ini lagi itu adalah pendidikan satpam. Ada berapa kriteria pendidikan yang dilaksanakan CMD sendiri? Ya sebetulnya sesuai animo saja. Mau gada pertama, mau gada madya, mau gada utama. Oh ya. Ini info untuk pemirsanya. Orang bicara bahwa untuk jadi satpam terkait dengan aturan regulasi terbaru itu enggak lagi seperti dulu. Orang bisa sekedar pakai baju satpam terus jadi satpam. Sebut satpam. Ya, sekarang tapi ada namanya pendidikan ya juga ya. Pratama itu awalnya. Yang kedua tadi gada madya. Ada gada utama. PT Cepat Maju Bersama saat ini merupakan salah satu operator dalam tanda petik pelaksana konsennya di situ pelaksana pendidikan satpam. Jadi kalau mau cari pendidikan yang resmi dan mengeluarkan sertifikasi yang dijamin oleh undang-undang ya dari CMD cari Pak Sugeng. Saya bukan bisa dibilang. Bagaimana sih sebetulnya itu terkait pendidikan satpam? Jadi sebetulnya di Sulsel ini untuk saat ini kalau saya tidak salah BUJP yang mempunyai izin dan biasa melaksanakan pendidikan itu hanya ada 3 ya. 3 ya? Salah satu ya CMD. Mengenai pendidikan satpam yang selama ini berjalan ya artinya sesuai dengan animo lah. Tapi tentunya sebetulnya memerlukan jaringan-jaringan di bawah untuk melaksanakan ini. Karena saat ini bukan hanya keharusan bagi satpam yang sudah bekerja, tapi justru sebetulnya orang yang mau mencari kerja itulah berprofesi sebagai satpam, cita-cita jadi satpam. Itulah yang kan namanya profesi. Pendidikan gada pertama. Gada Pratama dulu itu ya. Karena tidak lagi seperti dulu. Dulu itu ketika ada perusahaan yang buka, kalau ada orang di sekitar situ yang jago-jago, itulah yang jadi satpam. Dulu itu syarat menjadi satpam hanya satu, beli baju satpam. Sama satpam rumah saya seperti itu, yang orang jago sekitar rumah itu jadi satpam. Tapi bukan satpam berpendidikan seperti yang dikelola oleh Pak Sugeng ini. Saya lebih percaya karena mereka ini kan tersertifikasi, pertanggungjawaban melakukan tugas dan tanggung jawab serta ada hukuman terhadap pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran kan pasti mereka paham kan satpam ini cara melayani pelanggan atau cara melayani orang atau bagaimana itu sekarang saya lihat dunia satpam itu sudah lebih mirip kayak macam apa ya, bukan seperti dulu.
maksudnya apalagi kamu siapa? Apa? Ini tidak sopan mereka. Maaf Pak, ada yang selesai bantu. Jadi mereka Jadi itu luar biasa unik gitu. Uniknya begini. Kalau polisi pensiun jadi satpam, itu tidak bisa. Kalau tidak punya sertifikat kinerja pratama. Ya. Meskipun dia mantan polisi. Ente dosen jurnalistik. Tidak bisa jadi wartawan. Ya, kalau dapat sertifikasi dia gitu. Jelas lah. Jadi konsepnya kayak ya harus tersertifikasi lah profesi. Apalagi sekarang kan zaman sertifikasi. Apalagi kan jurnalistik verifikasi gitu. Satpam itu tugasnya merupakan perpanjangan tangan kepolisian. Oh begitu. Tindakan-tindakan yang harus terkontrol. Iya betul. Tapi problemnya Pak Syukur, berapa lama itu pendidikan dilaksanakan? Dan kira-kira dalam tanda petik, bagaimana kita menggaransi bahwa satpam yang dilatih itu memiliki potensi yang bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik? Apa? Jadi sebetulnya begini, dulu dalam melaksanakan pendidikan itu waktunya itu kurang lebih 30 hari. 30 hari. Satu bulan ya? 1 bulan. Ya, oke. Iya, dulu. 1 bulan. Tapi ada regulasi yang baru, terutama setelah adanya diterbitkan oleh Baharkam kurikulum pendidikan satpam, itu sekarang tinggal 140 jam pelajaran. Kalau dulu itu kan 300. Diskon 50%. Dia dikurangi setengahnya ya. Ada beberapa item mata pelajaran yang dianggap nggak penting gitu ya. Nggak penting. Tapi sebetulnya yang ada sekarang ini memang betul-betul yang hanya mengembangkan basicnya menjadi satpam. Makanya juga sebetulnya CMB bisa melaksanakan pendidikan di luar dari kurikulumnya. Contoh, kemarin saya adakan di PLN itu semacam penyegaran untuk mengingatkan. Iya. Itu tugas pokoknya terutama tupoksinya satpam itu. Jadi saya memasukkan penawaran ke PLN untuk melatih, merefresh pengetahuan satpam. Itu pernah saya lakukan. Itu ada beberapa instansi yang meminta untuk jadi. Dan itu mengisi kekosongan di luar dari 140 jam tadi. Ya, untuk mengisi pelajaran yang bukan tidak hanya sebatas itu kan. Perlu juga itu kan satpam itu termasuk kategori profesi yang briefing juga terbatas. Betul. Jadi mungkin pengguna satpam di luar sana kalau ingin karakter dan kinerja satpamnya bagus, cenderung membaik terus, ya perlu penyegaran. Betul. Mau penyegaran, perlu hubungi. Hubungi Pak Syukur. Kalau mau hubungi media sosial juga boleh. Nanti kita hubungi Pak Syukur. Jadi bisnis juga. Jadi sebetulnya itu pendidikan satpam ini, kalau kita lihat dari aturan yang ada, sebetulnya bagus. Karena tahapannya itu mulai pendidikan dasar. Untuk memang betul-betul yang belum pernah pendidikan. Tapi setelah itu ada lagi tingkatannya yang namanya Gada Madya itu. Nah, ini khusus spesifikasinya apa? Spesifikasi untuk yang bisa memimpin teman-temannya. Oh, jadi komandan, pimpinan regu, dangki. Itu harus ada. Sertifikasinya ada nih. Harus. Kepangkatan. Semestinya sebelum punya Gada Madya tidak bisa dari komandan gitu kan? Harusnya. Lagi nih. Tapi sebetulnya ini kelirunya karena dari awal sudah ada namanya komandan. Ada aturan. Iya betul. Sementara untuk Gada utama memperdalam manajerial pengelolaan dari badan usaha itu yang dibutuhkan Gada utama. Biasanya itu dari direksi BJP, Saris BJP, manajer operasional. Ini untuk ikut Gada utama harus punya Madya dan Pratama dulu atau bisa langsung ke Gada utama. Persyaratan ini berjenjang atau bisa saja saya ujuk-ujuk ikut Gada Madya gitu atau langsung ikut Gada utama, itu bisa nggak?
Enggak sebetulnya. Kalau dari kalau Gada Madi harus ada Gada Pratama. Oh gitu. Tapi kalau dia mau Gada Utama, asalkan memenuhi persyaratan dan kriterianya bahwa boleh jadi ikut Gada Utama, asalkan direkomendasi oleh perusahaan atau BPJP. Artinya memang levelnya dia itu sudah bukan lagi satpam. Ya, dia lebih ke manajerial. Manajerial. Gitu. Maksudnya kepala keamanan gitu ya. Boleh mas. Gitu ya. Kepala Keamanan. Chief. Ya security ya betul. Panglima satpam. Ya gitu. Meskipun satpam itu tidak panglima, tapi menurut saya sekarang itu profesi sebagai satpam profesi yang mendapatkan tempat di masyarakat menurut saya. Gitu. Kenapa? Karena kan, kalau di kantor-kantor kan mereka panggil rapi pak, rapi gitu itu. Karena memang harusnya security itu jadi garda terdepan. Lebih depan dibanding CS. Yang bukan itu pak. Bukan. Iya pertanyaan pertama. Service. Betul. Harusnya di situ. Iya mereka langsung. Sekarang kan yang keliru. Institusi lebih memperbaiki CS-nya, customer service-nya daripada security. Harusnya security itu yang jadi utama. Iya, karena paling depan. Masalahnya yang punya cita-cita security itu cenderung jadi level bawah. Oh gitu. Nah, ini juga yang mestinya jadi bahan pemikiran. Kalau bisa jangan dong mahal-mahal itu bayar ikut diksar satpam. Oh gitu. Tanya Pak Supir kalau gitu. Masih mahal nggak Pak kalau untuk ikut pelatihan untuk jadi satpam? Ya sebetulnya saya bahas tadi dulu ya. Satpam saat ini itu sebetulnya sudah profesi. Iya betul, profesi biasa. Profesi itu artinya ya mohon maaf itu satu tingkat lebih tinggi daripada guru. Harusnya diperhatikan juga dari sisi upah. Harusnya upahnya itu sudah di atas UMP sudah ditetapkan 3,8. Mestinya itu satpam sudah 4 di atas. Ya. Tapi sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan itu. Contohnya seperti di BUMN itu khususnya perbankan. Itu bank ya. Rata-rata sudah di atas penghasilannya satpam. Karena kan maksudnya plat merah kan, jadinya harus melaksanakan di awal. Memang satpam itu sangat dibutuhkan di perbankan khususnya. Sekarang kan posisinya satpam itu bukan hanya sekedar menjaga keamanan ketertiban, kan? Dia sudah mengatur parkir, ya. Pertama kalau ada bencana duluan satpam. Sekarang dari sisi pelayanan perbankan khususnya itu satpam begitu kita masuk di bank dia yang sudah bukakan pintu. Bahkan begitu kita turun dari mobil bukakan pintu. Kalau hujan satpam yang servisnya di luar dari begitu itu. Masuk dibukakan pintu. Kita belum bertanya sudah bertanya. Apa yang bisa saya bantu? Bisa saya bantu Pak? Transaksi apa? Nah, itu layanannya luar biasa kan? Karena kita sebagai orang yang menggunakan jasa itu akhirnya terbantu gitu. Betul. Ya itulah yang seharusnya mulai dirubah paradigma itu. Jadi sejauh ini kan banyak yang berpikir satpam satpam juga. Padahal itu lain. Kalau kita lihat, jadi contohkan Pak Syukur di perbankan saja, itu sepintas kalau saya, pengetahuan tentang produk bank, itu kayaknya satpam harus mumpuni. Memang. Dibandingkan dengan teller loh. Karena kalau Pak saya mau ngajukan kredit, Pak, kalau mau ngajukan kredit ke arah sini begini. Formnya ini gitu. Dia udah paham. Itu kan begitu maksud Pak Syukur. Saya tahu persis layanannya satpam kalau di perbankan karena saya dulu pernah begini. Saya pernah ditunjuk dari salah satu divisi BNI untuk menilai satpam. Tapi ini sifatnya rahasia. Namanya itu Mr. Shopper. Mr. Shopper itu tugasnya adalah memasuki bank, menilai mulai dari satpam, customer service-nya, teller, dan adminnya lagi. Jadi begitu fokusnya kita yang utama adalah satpam. Mulai dari face-nya, pakaian,
kelengkapan lainnya itu dinilai semua. Attitude-nya. Attitude-nya Ya. termasuk, ya. Bahkan di ruangan-ruangan tertentu itu kita sudah dikasih tahu ini periksa Ya. Cek. apa yang ada di situ, Ya. pengertiannya ruangan bagaimana itu. Tapi yang menjadi pokok di situ adalah penilaian terhadap satpam ini. Ya. Saya tahu persis itu satpam yang bagus itu kriterianya begini. Makanya kalau mau pendidikan terkait dengan pendidikan satpam tadi Ya. itu terutama bagi pemula yang Ya. mau cari kerja, sebetulnya kos tarif untuk biaya satpam saat ini Masih terjangkau lah ya. masih terjangkau. Saya nunggu nilainya, tapi jawabannya sudah oke, sangat diplomatis. Pak Syukur, Pak Syukur. Pak Syukur, kayaknya Ya. kita sudah sampai di ujung ya. Ya, Kira-kira apa harapan Pak Syukur ke depan? ya, Dan Ya. apa cita-cita yang harus menjadi target Pak Syukur akan wujudkan ke depan? Ya, jadi cita-cita ke depan itu sebetulnya sebagai BUJP yang mempunyai legalitas untuk pendidikan satpam, saya harus konsen di situ, dan ke depan itu saya bercita-cita mempunyai balai pendidikan, bahkan saya punya harapan ini membentuk sekolah satpam. wow, Sekolah satpam. besar ini, udah main-main ini kalau sekolah. Universitas Satpam. Nah, sekolah dulu, Ya, kan ada sekolah polisi, nah, ini sekolah satpam. artinya gitu. bukan hanya pendidikan yang tadi 140 Ya, jam, Gitu. tapi mulai dari awal. Awal, jadi ada gada pratama, gada. Maksudnya itu mulai dari awal ya, memang pendidikan-pendidikan yang selama ini kalau dalam diklatnya yang 140 JP itu tidak terlalu tidak terlalu Maksimal. maksimal membentuk sebetulnya. Ya, Nah, kalau dalam pendidikan satpam yang saya cita-citakan, ya. ya mungkin setingkat akademi lah atau apa, Ah, ada ruang lingkup di situ yang lebih yang lebih Memberikan, matang. ya, jadi keluarnya saya tidak meragukan lulusannya. Setelah itu baru kita plot masuk untuk diksarnya. ya, gitu. Tapi dalam waktu dekat Pak Syukur, apa yang mau dilaksanakannya? Diksar ada? Diksar ada. Kapan kira-kira? Kapan dimulai itu, Pak? Mudah-mudahan jadi tanggal 23 Juni ini. Sudah habis pendaftarannya atau gimana? Masih? Masih berlangsung. Ah, ini. Orang bicara yang mau mendaftar, silahkan ke media sosial, didaftarkan ke Pak Syukur. Kalau repot nyari. Kalau repot nyari. Agak dapat dia. Di Gada Madya masih program. Gada Nah, utama. yang Gada Utama ini ya mudah-mudahan bisa jalan di akhir bulan. Bulan Juni. Wah, luar Yang biasa. mau jadi jenderal Satpam. Panglima Satpam. Oke, kayaknya kita sudah sampai di penghujung Pak Syukur. Ya. Ada pertanyaan saya terakhir ini Ya. mungkin harus Wuh, dijawab. Terakhir tapi Kira-kira yang menurut Pak Syukur memiliki jasa terbesar hingga membawa Pak Syukur sampai titik sekarang. orang yang berperan Orang penting. yang paling berjasa menurut Pak Syukur. sebetulnya saya kan ini mandiri. Hmm. Mandiri dalam artian mungkin kalau person yang profesional tidak ada yang membimbing saya. Saya tidak bicara Tapi- yang membawa Pak tapi- Syukur sampai saat ini. Iya, ya. selalu mengarahkan tempat kita Saya bercurhat. kira perannya istri saya yang paling banyak. Istri. Dianya, Baper maksudnya. itu perannya istri yang mendorong. Jadi istri mengambil peran yang cukup besar menopang Pak Syukur Setengah. kokoh berdiri. Betul sekali. Setengah jiwanya. Maka tidak salah prinsip di balik kesuksesan Seorang pria ada wanita yang menderita. Oke, pemirsa orang bicara kita udah dapat dari Pak Syukur. Ternyata beliau sangat family man yang sebutnya ya, family man ya. Orang ini Pak Syukur ini tadi kita sempat bicara dengan anak juga. Ternyata orang juga ikut ikut gitu. Jadi gua orang family man yang memang protektif orangnya, sangat protektif.
Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan episode yang menarik dari Orang Bicara. Hari ini kita ke Pak Syukur, kita mungkin ketemu lagi. Siapa nanti Mas? Kira-kira? Kita tunggu saja. Tunggu ya. Yang pasti nggak terasa kita sudah sampai penghujung perjalanan Orang Bicara. Ya. Terima kasih Pak Syukur sudah menjamu kami. Terima kasih sudah menerima kami, dan teman-teman di luar sana, hal yang paling esensi mungkin Anda bisa petik dari apa-apa perbincangan hari ini, dan semoga apa yang kami bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan pemahaman-pemahaman baru, sehingga terutama kepada Anda yang ingin menjadi satuan tidak salah arah dan tidak menjadi korban dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Rapo Kaling, saya Abang Yunisworo, Saya Andri Mardian, dan jumpa lagi dalam episode mendatang Orang Bicara. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.